Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan telur. Nah, sebelum saya menjelaskan materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nah, nama saya Nadindra Sifa Zuhruf dengan NIM 2004671. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri yang berada di Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang telur seperti yang sudah saya buka pada awal tadi. Nah, pertama-tama ada yang tahu nggak sih definisi telur itu apa? Jadi, menurut Haryoto pada tahun 1995, telur itu merupakan alat dan cara berkembang biak unggas dan sebagian hewan. Secara alami, telur ini telah disiapkan oleh induknya untuk menunjang kehidupan dan perkembangan embrio secara sempurna. Nah, telur juga merupakan bahan pangan hasil ternak unggas yang kaya akan protein hewani, memiliki rasa yang lezat, mudah dicerna, dan bergizi tinggi. Nah, selain itu, telur juga merupakan bahan pangan yang baik untuk memenuhi gizi protein, baik pada anak-anak, orang dewasa, maupun ibu hamil. Next, jenis-jenis telur ini sebenarnya ada banyak sekali hewan yang dapat menghasilkan telur. Namun, di antara banyaknya hewan yang sering dikonsumsi oleh manusia ini ada 4. Yang pertama itu ada telur ayam negeri atau telur ras. Nah, telur ayam negeri ini memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan telur ayam kampung. Berat rata-ratanya tuh sekitar 55 sampai 65 gram. Telur jenis ini juga memiliki warna kulitnya coklat dan warna putih. Seekor ayam negeri dapat bertelur rata-rata 250 sampai 260 butir per tahunnya. Nah, kemudian yang kedua ini ada telur ayam kampung. Nah, telur ayam kampung ini berukuran lebih besar, lebih kecil dibandingkan dengan telur ayam negeri. Berat rata-ratanya tuh hanya sekitar 45 sampai 50 gram saja. Nah, kulit telurnya ini berwarna coklat dan putih, mirip ya sama telur ayam negeri tadi. Namun, seekor induk ayam kampung ini tuh nggak bisa bertelur banyak setiap tahunnya. Rata-rata per tahunnya itu hanya menghasilkan 200 butir telur, sehingga harganya itu lebih mahal dibandingkan dengan telur ayam negeri. Nah, selanjutnya ini tuh ada telur bebek atau itik. Nah, telur bebek atau itik ini memiliki ukuran yang besar. Terdapat 2 jenis telur, yaitu yang memiliki warna kulit biru dan juga yang memiliki warna kulit putih. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh kedua telur tersebut itu dihasilkan oleh jenis bebek yang berbeda. Nah, kalau kalian tahu telur asin ini seringnya memakai telur dengan jenis telur bebek atau itik. Nah, yang terakhir ini ada telur burung puyuh. Nah, telur burung puyuh ini dihasilkan sesuai namanya, yaitu dari burung puyuh. Ukurannya tuh sangat kecil, lebih kecil dari telur ayam negeri maupun telur ayam kampung. Nah, telur ini tuh hanya memiliki berat sekitar 15 sampai 20 gram saja. Telur ini juga memiliki warna kulit telur coklat, berbintik-bintik hitam atau kuning atau warna kulitnya itu coklat berbintik-bintik biru gitu. Nah, kemudian telur puyuh ini juga memiliki kadar protein yang tinggi, kaya akan vitamin A dan kolin, serta tinggi selenium, serta zat besinya. Next. Nah, kemudian kita beralih ke bagian-bagian telur. Tentunya kalian semua juga udah tidak asing dengan bagian-bagian telur ini, seperti ada kuning telur, putih telur, ada juga kulit telur atau cangkang telur ya. Nah, pertama kita ini akan membahas tentang kulit telurnya terlebih dahulu. Nah, kulit telur unggas ini memiliki tekstur yang keras, halus, dan dilapisi kapur serta terikat kuat pada bagian luar membran. Kulit keras ini disebabkan karena hampir sebagian besar tersusun dari garam-garam anorganik. Pada bagian kulit juga terdapat beribu-ribu pori-pori yang berguna dalam pertukaran gas, terutama untuk memenuhi kebutuhan embrio di dalam telurnya. Nah,
Pada bagian yang tumpul, pori-pori persatuan luas ini lebih besar dibandingkan bagian-bagian lainnya. Kemudian, setelah adanya kulit telur, kita masuk ke bagian dalamnya, yaitu bagian putih telurnya. Nah, di bagian putih telur ini mengandung lapisan putih telur encer sebanyak 40% dan sisanya itu 60%-nya yaitu adalah lapisan putih kental. Nah, perbedaan kekentalan ini disebabkan karena adanya perbedaan kandungan airnya. Kerusakan yang terjadi terutama disebabkan oleh keluarnya air dari jala-jala ovomusin yang membentuk struktur putih telur. Bagian putih telur ini tidak tercampur dengan kuning telur karena adanya kalaza dan membran vitelin yang elastis, sehingga kalaza ini mengikat bagian putih telur dengan bagian kuning telurnya. Nah, sudah dibahas dikit tentang kuning telurnya, sekarang kita beralih ke kuning telur. Kuning telur ini merupakan bagian yang paling penting bagi isi telur, karena pada bagian ini tuh terdapat tumbuhnya embrio hewan, khususnya pada bagian telur yang sudah dibuahi. Nah, pada kuning telur ini paling banyak tersimpan zat-zat gizi yang menunjang perkembangan embrio. Kuning telur ini juga berbatasan dengan putih telur dan dibungkus oleh suatu lapisan tipis yang elastis yang disebut dengan membran vitelin. Nah, membran vitelin ini terbuat dari keratin dan musin. Next. Nah, kemudian kita masuk ke sifat-sifat telur. Nah, sifat-sifat telur ini sebenarnya ada banyak ya. Seperti kulit telur ini sangat mudah pecah, retak, dan tidak dapat menahan tekanan dengan mekanisme yang besar. Maka dari itu, telur ini tidak dapat diperlakukan secara kasar pada suatu wadah. Kemudian, telur juga tidak mempunyai ukuran yang sama besar, karena bentuk elipsnya itu memberikan masalah untuk penanganan secara mekanis dalam suatu sistem yang kontinu. Kemudian ada udara, kelembapan relatif, dan suhu dapat mempengaruhi mutunya, terutama pada bagian kuning telur dan putih telurnya. Nah, ini tuh akan menyebabkan perubahan-perubahan secara chemis dan bakteriologis. Nah, terakhir ini, mau bagaimanapun baiknya mutu isi telur, tetapi yang biasanya paling berpengaruh yaitu adalah kenampakan luarnya. Nah, kenapa? Karena dalam penjualan telur itu dia akan mempengaruhi harga si telur tersebut gitu. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu ada mutu telur. Nah, pengawasan mutu telur ini juga dapat dilakukan terhadap beberapa hal, yaitu terhadap keadaan fisik, kesegaran isi telur, kemudian pemeriksaan kerusakan, dan juga pengukuran komposisi fisik. Nah, keadaan fisik ini mencakup beberapa hal, diantaranya seperti ukuran, yaitu berat, panjang, lebar, kemudian warnanya itu ada putih, agak kecoklatan atau coklat, kondisi kulit telur, tipis atau tebal, rupa, bulat atau lonjong, dan kebersihan kulit telur. Nah, kesegaran kulit telur ini merupakan kondisi di mana bagian kuning telur dan putih telur yang kental berada dalam keadaan membukit. Jadi, bila telur itu dipecahkan dan isinya diletakkan di atas permukaan datar yang halus, misalnya kaca. Nah, penetapan kesegaran isi telur ini dapat dilakukan dengan metode subjektif atau candling dan cara objektif, yaitu memecahkan telur untuk menentukan kondisi telur yang baru atau yang lama. Nah, kemudian secara subjektif, mutu telur ini juga dapat dinilai dengan cara candling tadi, yaitu dengan meletakkan telur di dalam jalur sorotan. Sorotan ini berupa sinar matahari ataupun lampu listrik. Nah, sorotan ini juga harus kuat sehingga memungkinkan pemeriksaan kulit dan bagian dalam telurnya. Nah, di tingkat pengencer umumnya dilakukan dengan cara peneropongan dengan sumber cahaya matahari ataupun lampu pijar. Nah, dengan cara ini, kita itu bisa melihat adanya keretakan kulit telur pada telur tersebut. Juga bisa melihat posisi kening telur, ukuran dan posisi kantong udara, kemudian bintik-bintik darah, kerusakan oleh mikroorganisme, dan pertumbuhan jamur. Nah, tapi setiap ada kelebihan, pasti ada kelemahannya. Nah, kelemahan cara ini itu adalah hanya dapat mengetahui kerusakan-kerusakan yang menonjol saja,
dan dalam jumlah besar ini tuh tidak praktis ya, karena harus dicek satu-satu. Nah, kemudian kita masuk ke pengawatan telur segar. Pengawatan telur segar ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama itu ada perlakuan awal. Nah, pengawatan telur segar di perlakuan awal ini bertujuan untuk mempertahankan mutu telur segar. Prinsipnya itu dalam pengawatan telur segar, yaitu untuk mencegah penguapan air dan terlepasnya gas-gas lain dari dalam isi telur, serta mencegah masuk dan tumbuhnya mikroba dari telur selama mungkin. Nah, kemudian yang kedua ini ada pengemasan kering. Nah, pengemasan ini itu dapat dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan seperti sekam, pasir, serbuk gergaji, dan lain sebagainya. Nah, jika si pengemasnya ini padat, cara ini tuh akan memperlambat hilangnya air dan CO2. Kemudian yang ketiga ini ada perendaman dalam cairan. Nah, metode ini tuh merupakan cara pengawatan telur yang bertujuan untuk mencegah penguapan air, serta umumnya itu dikombinasikan dengan penyimpanan dingin. Nah, perendaman dalam cairan ini memiliki beberapa cara. Yang pertama itu ada perendaman telur dalam larutan kapur. Nah, ini tuh dapat dibuat dengan cara melarutkan 100 gram batu kapur atau CaO dalam 1,5 liter air, lalu dibiarkan sampai dingin. Kemudian ada juga perendaman dalam minyak parafin. Nah, telur ini akan direndam atau dicelupkan dalam minyak parafin selama beberapa menit, dan selanjutnya itu akan dikeringkan dengan membiarkan di udara terbuka, sehingga si minyak parafinnya ini menjadi kering dan menutupi pori-pori kulit telur tersebut. Kemudian yang ketiga ini ada perendaman dalam air kaca atau water glass. Nah, air kaca ini merupakan larutan natrium silikat atau Na2SiO4. Nah, larutan ini berbentuk cairan kental, tidak berwarna, tidak berbau, dan jernih seperti kaca. Larutan ini juga dapat dibuat dengan melarutkan 100 gram natrium silikat ke dalam 900 ml Aquades. Kemudian dapat digunakan untuk merendam telur. Selanjutnya ini ada pencelupan telur dalam air mendidih. Nah, pencelupan telur ini dilakukan kurang lebih dalam 5 detik pada air mendidih. Hal ini itu akan menyebabkan permukaan dalam kulit telur akan menggumpal dan menutupi pori-pori telur dari dalam. Selanjutnya yang kelima ini ada pengawetan dengan bahan penyamak nabati. Bahan penyamak nabati yang banyak digunakan itu adalah daun aksia atau Acacia decurrena, atau daun jambu biji atau Psidium guajava. Nah, kedua bahan ini tuh adalah kedua bahan yang telah dikeringkan terlebih dahulu. Nah, daun kering tersebut ini akan direndam selama semalam dan direbus selama 1 jam. Kemudian si airnya ini disaring, dan akhirnya si air yang sudah disaring ini dapat digunakan untuk merendam telur tersebut. Kemudian yang terakhir ini ada penutupan pori-pori kulit telur. Dapat dilakukan dengan menggunakan agar-agar, getah karet, sabun, gelatin, minyak nabati, bahkan getah kaktus. Bahan yang paling digunakan yaitu minyak nabati atau minyak sayur, karena mudah didapatkan serta harganya juga murah ya. Nah, selanjutnya yang terakhir tahapannya adalah penyimpanan dingin. Nah, di sini itu telur segar dapat dipertahankan mutunya dalam waktu yang relatif lama bila disimpan di ruangan dingin dengan kelembaban udaranya antara 80% sampai 90%. Dan kecepatan aliran udaranya 1 sampai 1,5 meter per detik. Nah, dalam hal ini tuh telurnya disimpan sedekat mungkin di dekat atas titik beku, yaitu sebesar -2 derajat Celcius. Nah, suhu yang rendah ini akan memperlambat hilangnya CO2 dan air dari dalam telur, serta penyebaran air dari putih ke kuning telur. Untuk lebih menghambat hilangnya CO2 ini, maka kadar CO2 di dalam ruang penyimpanan dapat ditingkatkan lagi sampai ia berada di 3%.
Baik, sekian yang saya dapat jelaskan tentang telur. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kalian sudah belajar apa nih hari ini? Semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.